akan naik ke puncak Gunung Sengat atau puncak Gunung Pegat. Jadi sebelum kita naik teman-teman, kita nanti tujuannya kan ke makamnya Ki Ageng Haryo Bledek. Jadi sebelum kita naik, kita akan melewati makam-makam seperti ini. Banyak sekali orang nyekar, biasanya itu di hari Jumat Legi. Selamat sore kami ucapkan kepada teman-teman kita semua. Kita akan mengunjungi yaitu situs atau petilasan atau dapat dikatakan makam Mbah Haryo Suro Bledek atau bisa dikatakan Mbah Suro Menggolo. Sehingga ada beberapa nama yang perlu kita mengetahui bahwa ada yang mengatakan Mbah Suro Menggolo, juga ada yang mengatakan Mbah Haryo Suro Bledek. Hingga dimana kita setia cinta kepada bumi pertiwi, cinta kepada nenek moyang kita, karena mereka lah yang berjuang kepada negara kita. Mereka juga membakar tanah Jawa, mereka mensejahterakan rakyat di era kuno dulu. Di dalam kita perjalanan ini kita melewati makam yang dapat dikatakan makam patok, Mbak. Di sini kenapa kok dinamakan patok, Bang, ya? Kita tidak paham, Mbak, apakah itu mungkin ada keterbatasan gunung yang terakhir di sebelah barat. Tapi itu bukan desa, Bang, ya? Bukan desa, Mbak. Nah, kita di sini punya sejarah yang unik sekali bahwa kita pernah naik ke atas, yaitu kunjungan kepada Mbah Suro Bledek. Kita bertemu salah satu penghuni yang ada di situ, mengatakan mereka pernah singgah 5 tahun lamanya. Kemudian mereka mengenalkan dirinya, namanya yaitu Mas Panji. Mas Panji katanya, Mas Panji selama ada di sini apa yang diketahui, mereka mengatakan pernah bertemu dengan sosok seperti orang cantik yang berbusana putih. Dia mengaku katanya Den Ayu. Hingga setelah saya pulang ternyata di rumah saya ada suara, teman-teman. Dia sangat lantang sekali, dia mengatakan namanya bukan Den Ayu, namanya adalah Ningsih. Iya. Kita tidak percaya, akhirnya kami kembali lagi ke makam ini, teman-teman. Coba diperlihatkan. Iya. Ya, kita tidak percaya, kita kembali ke makam ini, kemudian kita memberikan pernyataan, kita memberikan tantangan kepada Mbak Ningsih, kalau memang namanya itu bukan Mbak Den Ayu, maka tolong diberikan tanda-tanda. Kalau memang mereka menyatakan namanya Mbak Ningsih, mohon untuk dijelaskan, diberikan tanda. Ternyata seketika saya berucap, langsung ada api yang menyambar yang sangat panas sekali, dan ternyata anak kami juga sakit panas. Ketika itu kita padamkan, kita obati, kemudian dingin, teman-teman. Kita akan berlanjut untuk menelusuri, di mana kita juga bersama teman kami yang berasal dari Sumatera. Tentunya teman ini juga ingin tahu seberapa indahnya panorama yang ada di gunung ini. Semoga penyajian kita kepada tamu kita, penyajian kita kepada teman kita, nanti teman kita senang kepada petilasan yang ada di bumi pertiwi atau petilasan yang ada di terutama wilayah Blitar atau di daerah Serengat atau di kuburan Patok, teman-teman. Kita langsung akan berjalan melewati gunung ini dan kita akan menuju ke tempat situs atau petilasan Mbah Haryo Bledek atau Mbah Suro Menggolo. Terima kasih. Ya, mari teman-teman kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi ini suasananya gerimis, agak deras ya teman-teman. Tadi kita sudah menunggu lama sekali di kediaman Mbah Juru Kunci, jadi tepat berada di depan makam. Ini langsung. Oh, ini masih kurang bawah, Mbak. Oh iya. Teman-teman, di hari Jumat Legi, memang kalau masyarakat Jawa itu pasti nyekar bahasanya. Kita akan menuju ke sana, teman-teman. Kita akan berhati-hati karena memang jalanan licin sekali. Nggak ada tambah jalan, Mbak.
kesaktian para raja-raja dulu Iya. atau para resi Brahmana yang ada di Pulau Jawa. Oke. Sehingga kita sebenarnya menjadikan orang Jawa itu kadang-kadang tidak bangga, tidak membanggakan kepada kapasitas daripada nenek moyang kita. Kadang malah kita membanggakan kapasitas, kekuatan, kesaktian daripada orang-orang mancanegara. Oke. Padahal kita tahu bahwa di lain pihak itu ternyata dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Lombok, Madura, mereka juga mengagumi kepada nenek moyang kita, yang mana nenek moyang kita memiliki kelebihan-kelebihan yang pilih tanding, artinya kelebihan kesaktian. Kita tahu bahwa banyak cerita-cerita, misalkan di sejarah Majapahit, yaitu di mana pada era dinasti kerajaan Hayam Wuruk, mereka memiliki patih yang sangat perkasa sekali, yang dinamakan dengan patih Gajah Mada. Iya. Hingga ke bawahnya yaitu Arya Kamandanu hingga Rakuti, Rapangsa dan sebagainya. Bisa dilihat bahwa tokoh-tokoh daripada orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia sangat sakti-sakti sekali, sehingga apabila di era sekarang ada orang pinter, ada orang sakti, sudah tidak mengherankan. Iya. Karena nenek moyang dulu juga benar-benar sakti. Coba bayangkan di era zaman Majapahit, Majapahit bisa membuat kapal atau kapal laut, bisa mengarungi beberapa negara, bisa melintasi samudra-samudra, yang mana Patih Gajah Mada juga mereka memberikan garis-garis perbatasan laut Nusantara atau laut luar negeri. Yeah. Jadi Patih Gajah Mada sudah bisa merangkul, bisa mengumpulkan bahwa Majapahit memiliki beberapa negara-negara teluan atau merupakan negara-negara yang pernah dikalahkan oleh Patih Gajah Mada. Okay. Itu kita patut sekali bangga kepada Patih Gajah Mada yang mereka bisa mempersatukan bumi Nusantara, yang mana kerajaan Majapahit benar-benar dikagumi oleh mancanegara. Iya. Terbukti pada saat kunjungan raja dari Cina, mereka kunjung ke kerajaan Majapahit. Ternyata raja Cina juga heran sekali atas kekayaan, bahwa Majapahit benar-benar memiliki kapasitas yang andalan, prajurit yang andalan, kerajaan yang besar, dan mereka memiliki julukan yaitu negara keemasan. Artinya negara Majapahit benar-benar memiliki harta benda yang banyak sekali, bahkan perhiasan-perhiasan yang ada di kerajaan semua berasal dari emas-emasan, termasuk yaitu piring, sendok, gelas, cingkir, semua itu berasal dari emas. Yeah. Hingga kita bangga kepada nenek moyang kita. Maka kita harus memacu, jangan sampai kalah dengan kerajaan Majapahit. Kita justru jangan sampai kalah, kita maju agar negara ini bisa menjadi negara hati kuasa, negara yang besar yang ditakuti oleh mancanegara. Okay. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Monggo, Mbah. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Jadi ini sepanjang perjalanan kita akan melewati beberapa makam. Jadi ini dia, tangganya sangat panjang sekali. Untuk itu tidak perlu terburu-buru ya, teman-teman.
saya bawa anak kecil, jadi agak terbatas pergerakan saya. Ini sekedar menambah ilmu pengetahuan teman-teman yang mungkin teman-teman belum pernah datang ke sini. Teman-teman bisa menambah informasi atau barangkali kalian berminat ke sini. Dan kalau teman-teman misalkan sudah pernah ke sini, teman-teman bisa komentar apa kesan-kesan yang didapat oleh teman-teman. Kita sudah sampai di makam Ki Ageng Haryo Bledek atau Mbah Suro Menggolo, ditandai dengan batu yang terbelah. Masyarakat mempercayai bahwa disinilah tempat orang atau Mbah Suro Menggolo ini tersambar bledek lalu meninggal. Mbah Kendil mendoakan Ki Ageng Haryo Bledek atau Mbah Suro Menggolo, teman-teman, seperti apa yang biasa dilakukan Mbah Kendil di makam-makam umum yang lain. Kita jauh-jauh dari bawah naik ke puncak gunung untuk sampai di makam Mbah Suro Menggolo. Kemudian Mbah Kendil pun mendoakan beliau agar segala amal ibadahnya, perbuatan beliau yang baik diterima dan mereka mendapatkan tempat yang nyaman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam alam kubur atau di alam pengerantunan atau di alam penantian yang panjang, kita berdoa melalui setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Mbah Suro Menggolo ini. Di alam penantian itu menjadi waktu yang singkat dan segera mendapatkan tempat yang nyaman. Ini juga bentuk tanaman. Jadi kita tahu dalam kehidupan ini ada sistem tabur tuai. Barang siapa yang menabur kebaikan akan mendapat kebaikan. Barang siapa yang menabur keburukan akan menuai keburukan pula. Di sini teman-teman, Mbah Kendil selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal, baik yang beliau kenal maupun yang beliau belum kenal atau beliau tidak kenal. Barangkali di suatu zaman nanti ketika Mbah Kendil sudah dipanggil oleh Sang Pencipta alam, kita-kita atau generasi-generasinya atau bahkan orang-orang yang tidak mengenal Mbah Kendil mendoakan Mbah Kendil. Karena kita tahu bahwa doa-doa kita yang masih hidup sangat penting sekali bagi orang-orang terdahulu yang telah meninggal. Mbah Kendil pernah mendapatkan petunjuk atau Mbah Kendil pernah mendapatkan wise ketika beliau tertidur atau melalui mimpi. Beliau bermimpi meninggal dunia atau mati, kemudian bertemu dengan sosok berjubah putih dan berjenggot. Sosok itu mengatakan bahwasanya di suatu zaman nanti, di akhir zaman nanti, akeh wong podo kecilik, banyak orang yang akan menyesal. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.